Imam Abu Hanifah namanya adalah Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibnu Thabit itu nama aslinya. Kenapa disebut Abu Hanifah? Apa Hanifah itu? Hanifah itu tinta yang digunakan menulis, karena beliau selalu tidak jauh daripada tinta tersebut karena terus menulis dan menuangkan ilmu, maka dia pun disebut dengan Abu Hanifah. Biasa orang-orang yang melazimkan kepada sebuah perbuatan, terkadang kunyahnya itu dilazimkan kepada perbuatan itu. Contoh, Abu Hurairah, nama aslinya Abdus Syamsi, tapi setelah masuk Islam diganti menjadi Abdurrahman, karena dia kalau ngaji suka bawa anak kucing. Kalau Hirrah itu kucing garong, kalau Hurairah anak kucing garong. Tahu? Hurairah itu isim tasghir, Salman besar, Sulaiman Salman kecil. Kalau Hurairah artinya kucing kecil. Jadi dia selalu bawa kucing kecil itu di tasnya itu. Maka kecintaan Abdurrahman kepada kucing kecil, maka Rasul memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah, dan itu yang dikenal. Ya. Sama dengan Abu Hanifah. Nama aslinya mungkin orang kurang kenal, Nu'man ibn Thabit. Tapi kalau disebut Abu Hanifah semua orang tahu. Sebelum saya cerita Nu'man bin Thabit ini, saya ingin bercerita bapaknya dulu, Thabit ibn Ibrahim. Thabit bin Ibrahim ini adalah seorang talabatul ilmi. Memang bukan seperti Abu Hanifah, artinya ulama besar dunia, tapi bapaknya talabul ilmi. Suatu ketika dia dalam perjalanan talabatul ilmi ini, dia kehabisan bekal. Kemudian dia merasa lapar. Akhirnya dia cari sungai. Setelah dapat sungai, dia pun minum dari sungai itu. Rupanya ada apel itu berjalan dari hulu ke hilir, pula sampai di depan dia. Kebetulan lagi lapar, ada apel kemudian hanyut di air, langsung diambil kemudian dimakan. Baru dapat separuh, teringatlah, ini apel siapa saya makan ini? Kok main makan saja? Akhirnya kemudian dia merasa bersalah, dicarinya kebun apel itu. Jadi sungai itu ke hulu itu terus dicari, ada kebun apel enggak di sana itu. Rupanya ketemu kebun apel. Kemudian ditanya, ini milik siapa? Si Anu. Maka akhirnya Thabit ibn Ibrahim pun mencari pemilik kebun apel itu. Setelah berjumpa dengan pemilik kebun apel itu, dia minta agar diikhlaskan apa yang sudah dimakan, separuh dari buah apel itu. Tapi kemudian ditolak minta maafnya. Tidak, saya tidak akan memaafkan kamu. Akhirnya kemudian Thabit bin Ibrahim ini meminta, terserah, apakah saya harus bekerja kepadamu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, asal kau ikhlaskan itu. Lihat, hanya nyomot apel secuil saja, dia merasa bersalah dan siap bekerja. Jadi bagi ulama dulu mencuri itu sesuatu yang luar biasa. Ini enggak mencuri kan? Oh, apel hanyut kok. Ya. Menunjukkan di sini apa? Waroknya di sini. Akhirnya kemudian kata pemilik apel ini gini saja, sebagai bentuk kalau aku hendak memaafkan dirimu, kamu harus menikahi putriku.
Wow, nikahi putrinya ikhwan, gara-gara makan apel hanyut suruh nikah. Enak tidak? Enak. Masalahnya pertama putrinya buta, yang kedua tuli, yang ketiga cacat fisik, tidak bisa jalan. Mau? Karena kamu sudah memakan apelku, kau harus menikah dengan putriku yang buta, yang cacat dan tidak bisa jalan. Lah, gara-gara makan apel suruh menikahi wanita yang seperti itu. Tapi karena Thabit bin Ibrahim ini memang ingin mendapatkan keikhlasan, dia merasa berdosa itu. Ya sudahlah, kalau harus menikah dengan wanita seperti itu, apalah boleh buat kan. Akhirnya keesokan hari dia datang dan siap kemudian untuk menikah dengan wanita itu. Rupanya setelah akad nikah, kunikahkan kamu dengan putriku Anu bin Anu dengan mahar kontan sah. Ini dia. Akhirnya kemudian dia terima nikahnya. Ketika masuk ke dalam kamar, rupanya wanita itu tidak buta, tidak tuli, tidak cacat. Wanita itu wanita yang sangat cantik luar biasa. Lihat, ya kan? Ketika ditanya, kenapa bapakmu mengatakan kau ini buta? Kata wanita itu, karena aku dilarang bapakku memandang yang diharamkan. Kenapa pula bapakmu mengatakan kau tuli? Karena telingaku tidak pernah mendengar yang haram. Dan kenapa pula bapakmu mengatakan cacat dan tidak bisa berjalan? Karena aku tidak pernah keluar rumah, apalagi melangkahkan ke tempat maksiat. Lah, dari sinilah Allah takdirkan Thabit bin Ibrahim menikah dengan wanita salihah ini. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah Nu'man ibn Thabit ibn Ibrahim, atau dikenal dengan Abu Hanifah. Lihat, karena kejujuran orang tuanya melahirkan anak seperti ini. Lah, Abu Hanifah itu dia adalah imam yang pertama dalam madzhabul arba, imam 4. Dia paling tua, di bawahnya Malik, di bawahnya Syafi'i, di bawahnya Ahmad. Lah, Abu Hanifah ini sendiri adalah pencetus madhab Hanafi. Bahkan Imam Syafi'i saking kagumnya kepada Imam Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i ini sebenarnya ingin ketemu dengan Abu Hanifah. Cuman kan masalahnya Abu Hanifah sudah meninggal. Kemarin sudah diceritakan bahwa lahirnya Imam Syafi'i di saat meninggalnya Abu Hanifah. Jadi hanya dengar cerita saja kan. Makanya ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan murid-murid Abu Hanifah seperti Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf Al-Qadhi, apa kata Imam Syafi'i? Man arada an yatabahhara fil fiqhi fahuwa iyalun ala Abi Hanifah. Barang siapa yang ingin mendalami fikih, maka sesungguhnya semua orang kembali kepada fikihnya Abu Hanifah, karena dia orang yang pertama meletakkan fikih. Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i usul fikih. Ya. Taib. Sebenarnya Abu Hanifah ikhwatu fiddin ini Allah berikan kecerdasan luar biasa. Luar biasa cerdasnya Abu Hanifah ini. Itu diakui oleh ulama-ulama di zamannya. Sampai-sampai saking cerdasnya, Abu Hanifah itu kan selalu berdalil dengan istinbat qiyas. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik ini saklek bahasa kitanya, karena dia mazhab ahli hadis. Apa yang dikatakan Nabi begini ya begini, apa yang dikatakan Nabi begitu ya begitu. Dan Imam Malik selalu mengambil fatwanya penduduk Madinah. Kalau Abu Hanifah lain, karena lain madrasah. Kalau Imam Malik madrasah ahli hadis, kalau Abu Hanifah madrasahnya ahli ra'i, banyak menggunakan akalnya ya untuk mengambil istinbat. Tapi bukan berarti kemudian
keluar daripada nas Al-Quran dan Sunnah, tidak. Cuman dia difitnah, di zamannya difitnah tuh, bahwa ada di Irak itu Abu Hanifah gitu kan, orang yang selalu memelintir Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, salah satu yang terfitnah adalah Imam Auza'i. Imam Auza'i itu hidup di zaman Abu Hanifah. Ngomong tentang Abu Hanifah, di Irak itu ada Abu Hanifah tukang melintir hadis dengan akalnya, katanya. Lah kebetulan di majlisnya Imam Auza'i ini ada muridnya Abu Hanifah, namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, orang paling kaya di Irak itu. 500 para ulama dia gaji, saking kayanya Abdullah bin Mubarak itu. Dia muridnya Abu Hanifah. Lah ketika dia mendengar Imam Auza'i itu kemudian menyindir gurunya Abu Hanifah, akhirnya Imam Auza'i ini tidak tahu siapa Abu Hanifah kan. Maka Abdullah bin Mubarak mengambil kertas kemudian menulis masalah-masalah yang pernah difatwakan Abu Hanifah. Kemudian ditulis sampai banyak, setelah itu diserahkan kepada Imam Auza'i. Dibacanya oleh Imam Auza'i, kagum dia. Ini tulisan siapa ini? Kata Abdullah ibn Mubarak, itu tulisan seorang ulama di Irak namanya Nu'man ibn Thabit. Tidak dibilang Abu Hanifah, karena Imam Auza'i tahunya Abu Hanifah saja. Itu tulisannya Nu'man bin Thabit, katanya. Bingung untuk Imam Auza'i, siapa Nu'man bin Thabit? Katanya Imam Auza'i, ya Abdullah ibn Mubarak, orang yang nulis ini orang cerdas. Kamu harus bermulazamah dengan dia, jangan tinggalkan dia. Ya kan? Katanya Imam Abdullah ibn Mubarak, ya Imam, maksudnya Auza'i, yang saya maksud Nu'man ibn Thabit itu adalah Abu Hanifah yang tadi kamu katakan dia suka melintir hadis itu. Kenapa kok sampai mengatakan seperti itu? Karena banyak kabar-kabar miring. Maka penting seseorang itu tasabbut. Ya, tasabbut itu mengcross check betul tidak sebuah kabar itu. Lah suatu ketika Abu Hanifah itu haji sebanyak 55 kali. Dari Irak ke Mekah hajinya itu sampai 55 kali itu Abu Hanifah haji. Dan haji zaman dulu susah lain dengan haji zaman sekarang. Jadi ketika di Mekah itu dia berjumpa dengan Imam Malik, karena sezaman Imam Malik dengan Abu Hanifah itu. Lah Imam Malik ini bertanya kepada Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, saya dengar kau menggunakan akalmu untuk mempermainkan hadis Nabi SAW. Katanya Abu Hanifah, siapa bilang? Dalilku Al-Quran dan Sunnah, perkataan para sahabat, dan ijtihad. Kata Imam Malik, tidak, saya dengar kau memfatwakan bahwa engkau boleh menjama 2 salat antara duhur dan asar karena hujan. Karena hujan maksudnya ya. Kata Imam, karena pendapat Imam Malik tidak boleh menjama kecuali karena uzur, bukan karena hujan. Dan itu fatwa penduduk Madinah gitu ya. Akhirnya kemudian kata Imam Malik, kata Abu Hanifah, ya Imam, ya Malik, kamu berfatwa seperti itu di Madinah wajar, karena di Madinah jarang hujan. Kami orang Irak ini hujan setiap hari. Kalau kami harus kemudian menentukan setiap satu solat ditentukan waktunya tepat waktu, tak basah koyok kami ini katanya. Makanya kami jamaah. Kemudian Abu Hanifah ditanya lagi sama Malik, kenapa kau tidak mengambil fatwanya penduduk Madinah, katanya. Abu Hanifah menjawab lagi, saya tanya, berapa sahabat Rasul yang asli Madinah? 120 orang sahabat. Berapa yang meninggal di Madinah? 10. Lah yang 110-nya kemana? Kan menyebar. Bukan berarti kemudian saya tidak mengambil fatwanya para sahabat Rasul, karena gara-gara saya tidak mengambil fatwanya penduduk Madinah, katanya. Maka dari situlah Imam Malik mengakui kehebatan Abu Hanifah.
bahkan lebih jauh daripada itu. Suatu ketika Abu Hanifah ini didatangi oleh orang Sumaniyun, orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Bahasa kitanya ateis, bahasa seremnya komunis, bahasa menakutkannya PKI. Itu semacamnya, itu istilah itu. Ya. Lah orang-orang Sumaniyun ini, orang-orang ateis ini datang kepada Abu Hanifah, datang kepada Abu Hanifah ngajak debat, debat soal ketuhanan. Tapi Abu Hanifah tidak melayani dan mengatakan, kalau saya dengan kalian berdebat tidak ada saksi, percuma, namanya debat sambal, debat kusir. Kalau ingin berdebat, kita datang kepada amir, kepada pemimpin, biar pemimpin itu yang menyaksikan perdebatan kita. Katanya orang-orang mulhid, kapan itu? Terserah, atur saja jadwalnya. Akhirnya mereka mengatur jadwal. Ya sudah, kalau begitu besok kita akan berjumpa di diwan, disaksikan oleh amir, oleh pemimpin. Akhirnya kemudian hari yang ditunggu-tunggu perdebatan itu sudah sampai. Keesokan harinya, umpamanya jam debatnya jam 8 pagi, Abu Hanifah baru datang jam 1 siang. Fadhal. Harusnya jam 8 pagi itu waktu debat itu, tapi Abu Hanifah ditelat-telatkan, sengaja datangnya telat, baru anggaplah mungkin sudah sore jam 3 baru datang. Maka orang-orang mulhid Sumaniyah ini marah. Engkau ini imam kaum muslimin, harusnya kamu ini punya amanah waktu, kenapa kamu telat? Maka Abu Hanifah mengatakan, waktu saya berjalan dari rumah ke tempat ini, ada peristiwa yang menakjubkan bagi saya. Mau dengar ceritanya? Mau dengar gitu kan? Ya. Maka orang-orang Sumaniyah mengatakan, ya, ceritakan wahai Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah begini, waktu aku berjalan ke tempat ini, aku diherankan oleh satu pohon yang berada di pinggir jalan. Pohon itu tiba-tiba tumbang sendiri, tiba-tiba terpotong-potong sendiri, tiba-tiba terikat sendiri, tiba-tiba masuk perahu sendiri, perahunya jalan sendiri, masuk ke pasar sendiri, terjual sendiri. Mungkin gak tuh? Katanya orang-orang ateis ini, sudah telat, dusta lagi kau, katanya. Sudah telat, dusta lagi, katanya. Kenapa saya dusta? Ya karena tidak mungkin ada pohon tumbang sendiri, terpatah-patah sendiri, terikat sendiri, masuk perahu sendiri, perahunya jalan sendiri, masuk pasar sendiri, terjual sendiri. Kadzabta, dusta kamu. Kata Abu Hanifah, kalau begitu perdebatan selesai. Kenapa? Abu Hanifah sudah menang. Dia sendiri yang mengakui tidak mungkin pohon ini tumbang kecuali ada yang menembangkan. Tidak mungkin pohon terpotong kecuali ada yang potong. Tidak mungkin potongan-potongan kayu terikat kecuali ada yang mengikat. Tidak mungkin masuk perahu kecuali ada yang angkat ke perahu. Tidak mungkin perahu berjalan kecuali ada yang nyetir. Tidak mungkin masuk pasar kecuali ada yang jual. Kalau kayu ini saja ada yang ngurus, gimana alam semesta ini? Pasti ada yang mengurus. Tidak mungkin ada bulan sendiri, ada langit sendiri, ada gunung sendiri kalau nggak ada penciptanya. Perdebatan selesai. Sudah kalah. Ulah Abu Hanifah, kalah kalian. Kalian sudah mengakui sendiri bahwa pohon saja tidak mungkin kecuali ada yang nebang. Gimana alam semesta ini? Masa nggak ada Tuhan? Ya. Belum berdebat sudah KO. Kecerdasan Abu Hanifah. Ada lagi, Abu Hanifah didatangi orang-orang Khawarij, bawa pedang orang-orang Khawarij ini. Kemudian mengatakan kepada Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, kalau engkau tidak memberikan fatwa kepada kami, kami tebas lehermu.
Wah, ulama diancam sama pedang lagi, mau ditebas lagi lehernya. Orang Khawarij, teroris. Kata Abu Hanifah, ada apa kalian? Sarungkan pedang kalian. Kata orang Khawarij, ya Abu Hanifah, bagaimana pendapatmu tentang dua jenazah? Yang satu jenazah ini seorang wanita pezina dan mati hamil. Yang kedua laki-laki peminum khamar, ketika mabok dia mati. Apakah keduanya disolatkan? Itu pertanyaannya. Orang Khawarij itu, mereka memandang orang yang melakukan dosa besar apa? Kafir di dunia dan kekal di neraka. Itu pendapatnya orang Khawarij. Orang Khawarij itu apabila memandang sebuah perbuatan dosa besar, mereka menghukumi kafir di dunia, berarti kalau dia meninggal dalam posisi melakukan dosa besar, tidak boleh disolatkan karena dia kafir. Kalau dia masuk neraka gak akan keluar lagi. Jadi Abu Hanifah ingin membantah, ya, kalau dia sampai kemudian salah ngomong, hilang leher dia. Tapi Abu Hanifah ngomong, pura-pura gak dengar. Abu Hanifah pura-pura gak dengar. Apa-apa tadi? Apa yang dimaksud tadi? Jenazah orang Yahudi ya? Bukan Yahudi. Nasrani. Bukan Nasrani. Majusi, bukan juga Majusi. Lalu siapa? Dia Muslim. Kepancing dia kan? Ini yang mati seorang Muslim yang berzina. Yang satunya Muslim minum khamar. Kata Abu Hanifah, sudah selesai. Berarti kalian mengakui dia Muslim. Aku tanya Nasrani bukan, aku tanya Yahudi bukan, aku tanya Majusi bukan, kau bilang Muslim, selesai katanya. Lihat Abu Hanifah, cerdas kan? Masyarul Muslim, begitu cerdasnya Abu Hanifah. Dia belum berdebat saja orang sudah kalah gitu ya. Dari situlah wajar kalau Abu